Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. TKN Prabowo sindir Anies, halusinasi, karena masih pede Pilpres 2024 lanjut ke putaran kedua. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sylvester Matutina meminta Capres nomor urut 1 Anies Baswedan untuk tidak berhalusinasi terkait hasil Pilpres 2024. Sylvester merespons Anies yang masih percaya diri, pede, bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran. Adapun berdasarkan hasil quick count dari berbagai lembaga survei, Prabowo Gibran diprediksi menang 1 putaran. Pasangan nomor urut 2 itu disebut unggul dengan meraup 57–58% suara. Ya, menurut Mas Anies bahwa akan terjadi 2 putaran. Bahkan ada perubahan suara. Ya, menurut saya Mas Anies sudahlah jangan halusinasi. Iya kan? Ujar Sylvester saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Sylvester mengajak agar semua pihak untuk melihat bukti dan fakta yang kini sudah tampak. Menurutnya, TKN Prabowo berpandangan, dari hasil rekapitulasi sementara, Prabowo Gibran sudah pasti menang. Kalau mau 2 putaran, dari hasil rekapitulasi yang 29 provinsi ini sudah ketahuan gitu dan ini buktinya C1. Tapi ya kita lihat saja sampai tanggal 20 ini, apa yang terjadi, tuturnya. Sementara itu, Sylvester menegaskan kemenangan Prabowo Gibran sudah benar-benar nyata. Dia menyebut pihak-pihak yang mengatakan pemilu 2024 curang secara terstruktur, sistematis, dan masif perlu berpikir secara jernih. Sebelumnya, Anies belum mengungkap posisi politiknya seusai pemilu 2024. Menurutnya, Pilpres belum berakhir dan bisa jadi ada putaran kedua. Hal itu disampaikan Anies saat ditanya awak media apakah akan tetap menjadi oposisi atau beralih jadi koalisi jika gagal dalam Pilpres 2024. Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata ada hasil yang berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20 Maret, baru kemudian nanti kita akan sampaikan, ujarnya saat ditemui di Geraha CIMB Niaga, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Anies mengatakan, dalam proses pemilu pasti akan ada yang kalah dan yang menang. Menurut dia, pihak yang kalah sudah sepatutnya berada di luar koalisi untuk mengimbangi pihak yang menang dalam Pilpres nanti. Saya pegang prinsip itu aja. Prinsip itu yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan dan dua-duanya sama-sama penting, kata Anies. Kabar yang kedua, isu Anies maju Pilgub DKI usai Pilpres 2024, PKS bilang begini. Proses pemilihan umum presiden, Pilpres 2024 saat ini masih di fase rekapitulasi suara oleh KPU. Kendati demikian, mencuat isu baru bahwa Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kemungkinan kembali maju pada pemilihan gubernur, Pilgub DKI Jakarta. PKS sebagai salah satu partai pengusung paslon Anies Muhaimin Iskandar, Cak Imin, buka suara soal hal ini. Sangat memungkinkan, kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin, dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, dikutip dari Detikcom, Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024. Namun, Khoirudin menegaskan PKS masih menunggu hasil rekapitulasi dari KPU. Dia mengatakan hal senada juga disampaikan Anies. Saya bertemu Pak Anies hari Kamis kemarin, saya sudah menyampaikan langsung. Kita menunggu hasil pengumuman KPU dulu. Setelah itu baru nanti akan kita sampaikan secara resmi, tentang apakah Pak Anies maju lagi jadi gubernur Jakarta atau tidak, kata dia. Yang jelas Pak Anies adalah aset buat warga Jakarta, aset untuk umat, ia menegaskan. Khoirudin mengatakan siapa saja berhak maju dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Ia berharap pemimpin selanjutnya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebelumnya, Anies juga sudah menanggapi isu dirinya akan kembali berkompetisi menjadi gubernur DKI Jakarta. Ia meminta agar masyarakat tak terjebak dengan pengalihan isu tersebut. Itu isu untuk mengalihkan Pilpres. Seakan-akan Pilpres sudah selesai, ujar Anies. Kabar yang ketiga,
Anies tanggapi ucapan Luhut soal kritik jelek ke pemerintah diminta pindah dari Indonesia. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan soal pihak yang selalu mengkritik jelek terhadap pemerintah. Luhut kesal dengan pihak yang mengkritik pemerintah jelek dan menyindir untuk pindah dari Indonesia. Anies mengatakan, kritik harus dijadikan pembelajaran untuk menjelaskan ke publik. Anies juga menyinggung pentingnya prinsip demokrasi, salah satunya mengenai kebebasan berbicara. Menurut dia, ada 3 hal prinsip demokrasi yakni kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah, kedua, pemilu yang adil jujur bebas, ketiga, adanya ruang bagi oposisi. Jadi memang segalanya sifatnya seimbang, nah jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi, katanya di Depok pada Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Kata Anies, kritik itu harusnya menjadi proses pembelajaran. Anies menceritakan pengalaman dirinya saat di pemerintahan, ketika ada kritik yang datang selalu dijadikan pembelajaran. Jadi sebenarnya, di dalam ini pengalaman saya di pemerintahan ya, ketika kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik, bebernya. Dengan adanya kritik yang datang, kata dia, dapat dijadikan bahan untuk menjawab, sehingga penjelasan yang diberikan dapat dimengerti oleh masyarakat. Seperti sekarang ini saya sedang ditanya media, pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya menjelaskan, sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara, tegasnya. Dia mengingatkan pentingnya menjawab kritik sebagai kesempatan untuk menjawab, dan menjelaskan pada publik, bukan justru yang mengkritik disalahkan. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan pada publik, tapi bukan kemudian yang kritik jadi salah, tutupnya. Kabar yang keempat, pengamat nilai Koalisi Perubahan belum tentu calonkan Anies jadi Gubernur Jakarta. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, Koalisi Perubahan, yang terdiri dari Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, tak akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta, sebab ada kemungkinan tokoh lain yang akan diusung koalisi tersebut, misalnya Ahmad Saroni dan tokoh lainnya seperti Mardhani Alisera. Koalisi Nasdem, PKS, PKB, dalam konteks kerjasama Koalisi Perubahan, apakah akan mengusung Anies? Belum tentu. Bisa Saroni, bisa Mardhani Alisera, bisa tokoh PKB, kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024.